Tahun 2025 dibuka dengan arahan yang tegas. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan belanja hingga lebih dari 300 triliun rupiah. Dampaknya terasa sampai ke meja-meja kerja kita. Bahkan bagi sebagian orang, mungkin dampaknya sampai ke laci meja kerja mereka. Pola kegiatan yang dulu rutin, kini perlu ditinjau ulang. Kita tak bisa lagi mengandalkan pola yang lama. Pengelolaan kas satuan kerja harus makin cermat. Karena jika tidak, bukan hanya output dan outcome yang terganggu, tapi juga reputasi instansi juga terganggu. Betul, memang ada pemutihan nilai IKPA di triwulan pertama oleh Kementerian Keuangan. Tapi mari kita jujur, ini bukan solusi jangka panjang. Kita tidak bisa berharap pemutihan ini seperti pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang hampir pasti datang setiap tahun. Di dunia keuangan negara, yang dibutuhkan bukan sekedar kelonggaran, tapi kematangan dalam antisipasi. Dan bicara soal kematangan itu, hari ini kita kedatangan sosok yang sudah lebih dari separuh hidupnya diabdikan untuk membenahi sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan. Pimpinan yang sudah melihat segala bentuk dinamika dari era manual hingga digital seperti sekarang ini. Bapak Sumarion Dono, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI. Gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Kalau saya lihat, Bapak makin sibuk ini, Pak, menjelang akhir pensiun ini, Pak ya? Iya, beberapa unit punya target-target yang ingin diselesaikan. Nggak tahu apakah ini bagian daripada strategi mereka atau secara kebetulan gitu ya. Mereka ingin diselesaikan target-target itu sebelum saya pensiun katanya. Sebelum Bapak pensiun gitu. Saya jujur aja, Pak ya, kewalahan nyari jadwal Bapak, Pak. Jadi saya kalau ngubungin Bu Mahira, itu sabar ya Mas, saya cariin waktunya. Makanya setiap waktu itu saya, oh ini Bu Mahira bukan ya? Oh bukan, Pak Sam ternyata Pak, nanya report. Ya. Tapi memang hampir semua biro ya Pak ya, di bawah administrasi itu memang ngejar target ya Pak ya. Iya. Itu ya. Dan salah satunya di administrasi keuangan, di bawah biro keuangan, itu kita paling tidak ada 3 program besar ya Pak ya, di bulan Juni ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya Pak, kita akan menyediakan berita kepada para pemirsa. Ya, jadi kita menyediakan berita soal anggaran, perbendaharaan, dan keuangan negara, dan akan dibawakan oleh teman kita, Florente Lakaden. Sobat Anggaran, selamat siang. Saya Florente Lakaden dan Anda sedang menyimak kabar terkini mengenai capaian kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sampai dengan bulan Mei tahun 2025. Hingga bulan Mei 2025, perolehan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau yang dikenal dengan IKPA pada lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk Satuan Kerja Setjen dan Dewan menunjukkan capaian yang baik. Satker Setjen memperoleh nilai sebesar 96,18 dan Satker Dewan memperoleh nilai sebesar 97,57. Kedua Satker telah melampaui target yang ditetapkan yaitu senilai 96. Capaian IKPA di lingkungan Satker Setjen dan Dewan menunjukkan kinerja yang cukup baik secara keseluruhan. Angka-angka yang tercatat menggambarkan adanya perbaikan di sejumlah aspek. Namun juga mengindikasikan beberapa area yang masih perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya pada indikator halaman 3 DIPA. Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada unit kerja yang berhasil meraih nilai IKPA tertinggi di masing-masing Satker. Capaian ini menjadi cerminan dari pengelolaan anggaran yang disiplin, terencana, dan akuntabel. Unit-unit kerja berikut ini tercatat sebagai peraih nilai IKPA tertinggi hingga bulan Mei 2025.
Satker Setjen, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif. Satker Dewan, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Biro Keuangan, dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Sobat anggaran sekalian, tak ketinggalan, sebuah pencapaian membanggakan berhasil diraih oleh Setjen DPR RI, di mana kedua satkernya mendapat 2 penghargaan dari Kementerian Keuangan atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran. Pertama, Satker Dewan mendapat peringkat 2 satuan kerja pengguna kartu kredit pemerintah dengan nominal transaksi terbanyak periode tahun 2024 lingkup KPPN Jakarta 7. Kedua, untuk Satker Setjen mendapat penghargaan peringkat kedua satuan kerja pengguna kartu kredit pemerintah dengan frekuensi terbanyak periode tahun anggaran 2024 lingkup KPPN Jakarta 7. Capaian-capaian yang baru saja saya bacakan tadi menunjukkan bahwa komitmen kita terhadap tata kelola keuangan negara cukup memberikan hasil yang baik dan telah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Demikian informasi terkini selama beberapa bulan ini telah kami sampaikan. Rangkaian capaian ini bukan sekedar angka, tetapi mencerminkan kerja yang kolektif, koordinasi yang solid, dan dedikasi seluruh jajaran. Untuk menggali lebih dalam berbagai aspek strategis di balik pencapaian ini, serta arah kebijakan ke depan, mari kita simak kembali bincang-bincang bersama Bapak Deputi Administrasi, Bapak Insinyur Sumaryandono MPM. Selamat menyaksikan. Ya, jadi itu tadi berita dari kita Pak, sepanjang bulan 1 sampai dengan bulan 4, ya. Kita bisa lihat bahwasannya nilai IKPA kita itu sebenarnya udah di atas nilai target. Cuman yang perlu dijadikan catatan, nilai tersebut adalah nilai hasil dari pemutihan oleh Kementerian Keuangan. Yeah. Artinya kalau kita lihat disebutkan pembawa berita tadi, masih ada indikator yang masih kurang optimal Pak, seperti deviasi halaman 3 DIPA. Nah, menurut Bapak, gimana sih Pak cara kita untuk mengoptimalkan deviasi halaman 3 DIPA ini Pak? Dalam hal lain RPD Pak, rencana penarikan dana, karena kan memang ini masalah klasik yang berulang terus Pak. Iya ya, di penilaian IKPA ini masalah RPD jadi permasalahan yang terus-menerus gitu ya, ada di setiap tahun gitu ya. Tapi bukan berarti juga kita tidak tanpa upaya untuk meningkatkan daripada nilai yang indeks RPD ini atau deviasi halaman 3 ini. Karena hampir semua kementerian lembaga itu permasalahan di situ sebenarnya. Jadi bagaimana kita menyusun perencanaan secara presisi gitu ya, bagaimana kemudian kita mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan secara tepat waktu, itu menjadi permasalahan-permasalahan sendiri. Nah di kita itu memang ada semacam excuse tersendiri, kita itu lembaga yang sangat-sangat dinamis. Ini lembaga politik yang sulit untuk kita rencanakan secara persis karena masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi di luar daripada kemampuan kita. Misalnya adalah anggota dewan. Ya, kita sudah merencanakan A, B, C sesuai dengan jadwal dengan perkiraan penarikan sebesar yang sesuai dengan jadwal tersebut. Ternyata anggota mempunyai keinginan yang berbeda. Ya, anggota memiliki skenario yang berbeda juga gitu ya, dan itu sangat-sangat mengaruhi daripada apa yang sudah kita rencanakan pasti akan mengalami perubahan. Gitu. Ada solusi mungkin yang bisa kita coba mulai desain untuk mengakali tersebut adalah pasti setiap komisi atau setiap unit kerja itu punya track record, punya history gitu ya. Nah, agar tidak terlalu besar deviasi yang ada di halaman 3, maka pergunakanlah histori itu sebenarnya. Kalau memang historinya menyatakan bahwa tipologi daripada anggota Dewan Komisi X ini adalah seperti ini, gitu ya,
historinya seperti itu, maka ya sudah, paling kan nanti akan ada deviasi tapi tidak sebesar seperti yang sekarang. Iya. Nah, yang sekarang paling mudah yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah membagi sisa daripada anggaran yang Betul. tersedia Iya. dengan waktunya yang tersisa, gitu Iya. kan, sehingga dipukul rata semuanya tanpa memperhitungkan daripada kegiatan yang sesungguhnya akan dilakukan di masa itu. Gitu Iya. ya. Nah, itu yang catatan yang kita akan lakukan, gitu ya. Dan ini juga sudah pernah saya sampaikan juga di beberapa kali pertemuan juga, gitu, bahwa coba deh dimulai seminimal mungkin membuat suatu perencanaan itu sepresisi atau persis, gitu ya. Walaupun kita tahu itu sulit dilakukan, tapi jangan kemudian terus menggunakan pendekatan yang pukul rata, gitu ya. Iya. Itu yang Setahun bagi 12 ya, Pak? Bagi 12, begitu nanti tinggal 6 bulan bagi 6, gitu ya. Seperti itu Iya. janganlah, ya. Iya. Tapi menurut Bapak faktor SDM berpengaruh nggak, Pak? Gitu. Maksudnya kan tadi Bapak bilang ada faktor analisis histori, gitu ya. Berarti faktor SDM berpengaruh ya, Pak ya? Iya, sangat pengaruh itu, Iya. SDM. Jadi kalau kita sudah berkali-kali sampaikan, kan pilihannya ada dua. Apakah dia memang tidak mengikuti apa arahan kita, atau dia ngikuti tapi juga tidak tahu cara melakukannya, mencoba mengikuti tapi tidak tahu cara melakukannya. Artinya di sini kompetensi daripada SDM-nya kan juga sangat terbatas. Gitu. Iya. Jadi kita kan di Biro Keuangan udah menyediakan fitur ya, Pak, di aplikasi digital untuk monitoring IKPA. Dan menurut kami walaupun sudah ada peningkatan, tapi masih kurang optimal, Pak. Itu. Berarti memang diperlukan SDM-SDM yang melek digital gitu ya, Pak ya? Dua sisi sih, SDM-nya mungkin juga harus di-upgrade terus. Ya. Yang kedua, juga teman-teman di Biro Keuangan, ini pesan ya, Biro Keuangan, jangan pernah lelah untuk melakukan itu. Jangan pernah putus asa untuk melakukan. Karena merubah pola kerja, merubah cara orang bekerja, gitu ya. Itu tidak hanya sekali, dua kali kita lakukan terus otomatis dia akan berubah, gitu ya. Itu perlu proses yang terus-menerus, ya. Terus kita lakukan secara ketat, gitu ya. Itu yang harus kita lakukan juga. Jadi teman-teman Biro Keuangan jangan pernah lelah untuk itu, gitu ya. Iya. Pak, ngomong-ngomong soal digital, ya. Jadi kan di digital itu seluruh fitur-fitur mau itu BMN, ya, soal keuangan, itu kan semua dikumpulkan dalam satu aplikasi, Pak. Menurut Bapak selaku orang yang paham lah bisa dibilang soal data dan informasi, tantangan ke depan dan peluangnya gimana sih, Pak, untuk aplikasi digital ini, Pak? Jadi digital peluangnya ini sangat bagus ya, apabila kita semua dalam hal ini taat untuk menjalankan apa yang ada, gitu ya. Nah, biasanya permasalahan utama di dalam penerapan sebuah aplikasi baru itu bagaimana merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan baru. Itu tantangan terbesar kan di situ. Betul. Kita sudah persiapkan ya aplikasi, terus kemudian SOP-nya sudah kita siapkan juga perketat, gitu ya. Tapi karena dia sudah nyaman dengan cara-cara kerja yang lama, maka dia bilang, ini malah mempersulit. Belum dicoba padahal ya. Ini mempersulit, malah memperlambat, malah membuat susah. Iya, mungkin di awal iya. Mungkin di awal iya. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, merubah cara kerja orang nggak mungkin bisa langsung itu. Dan itu tantangan terberat adalah di situ. Karena pola pikirnya masih pola pikir yang lama, gitu. Berarti sebenarnya ini soal adaptability ya, Pak ya, kemampuan ASN dalam beradaptasi ya, Pak ya. Walaupun susah di awal, tapi kalau dijalankan terus ya toh bisa juga ujung-ujungnya gitu ya, Pak ya. Orang sering nyebut kita harus agile itu akhlak kan salah satu berakhlak kan agile gitu ya. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang ada reluctant dari yang bersangkutan atau keberatan dari yang bersangkutan, keengganan dari yang bersangkutan untuk melakukan perubahan, gitu.